Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Nadira Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 langkah tadabbur Al-Quran. Al-Quran itu direnungkan. Kita biasanya mengistilahkan dengan tadabbur. Tadabbur ini sangat penting karena dengan tadabbur kita akan dapat memahami pelajaran-pelajaran penting yang ada di dalam Al-Quran untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini keadaannya akan sangat berbeda apabila kita hanya membaca atau menghafalkan Al-Quran tanpa mengetahui artinya, memahami tafsirnya, hingga tadabbur. Ada banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Di antaranya ada Quran Surat An-Nisa ayat 82 yang memiliki arti, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Lalu ada juga dari Quran Surat Shad ayat 29 yang memiliki arti, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Selain itu, Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Adapun, jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan atau tadabbur, itu bisa pula dilakukan oleh orang fajir atau ahli maksiat dan munafik, di samping dilakukan oleh pelaku kebaikan dan orang beriman. Lalu bagaimana cara tadabbur? Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, apabila engkau ingin memetik manfaat dari Al-Quran, maka fokuskan hatimu saat membaca dan mendengarkannya. Pasang baik-baik telingamu dan posisikanlah diri seperti posisi orang yang diajak bicara langsung oleh zat yang memfirmankannya. Al-Quran ini makin sempurna pengaruhnya bergantung pada faktor pemberi pengaruh yang efektif, tempat yang kondusif, terpenuhinya syarat, terwujudnya pengaruh, dan ketiadaan faktor yang menghalanginya. Semua ini telah terkandung dalam firman Allah, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf ayat 37. Dari awal surat Qaf hingga ayat ke-37 ini namanya faktor pemberi pengaruh. Firman-Nya, bagi orang yang punya hati, berarti hati yang hidup ini representasi dari tempat yang hidup. Sebagaimana disebutkan pula dalam surat, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Quran Surat Yasin ayat 70. Firman-Nya, atau yang menggunakan pendengarannya, maksudnya mengarahkan pendengarannya dan memasang indera dengarnya pada apa yang diucapkan padanya. Ini namanya syarat terwujudnya pengaruh. Sedangkan firman-Nya, sedang dia menyaksikannya, maksudnya itu hatinya menyaksikan, hadir dan tidak kemana-mana, serta mendengarkan kitab Allah. Orang yang hatinya menyaksikan dan memahami, hatinya tidak akan lupa maupun lalai. Ini menunjukkan untuk tadabbur Al-Quran harus menghilangkan faktor yang menghalangi, yaitu kelalaian dan tidak hadirnya hati dari apa yang diucapkan padanya, dari memperhatikan dan merenungkannya. Jadi bila sudah ada faktor pengaruh yaitu Al-Quran, lalu tempat yang kondusif yaitu hati yang hidup, lalu syarat juga terpenuhi yaitu mendengarkan dengan seksama, lalu juga tidak ada faktor penghalang seperti kelalaian, memahami maksud ucapan, dan berpaling pada sesuatu yang lain, niscaya akan muncul pengaruh yaitu kemampuan untuk mengambil manfaat dan mengambil peringatan dari Al-Quran. Itu terdapat pada Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim. Jadi untuk ringkasnya, 4 langkah untuk tadabbur Al-Quran, yaitu yang pertama ada ayat-ayat yang akan kita baca, yang kedua hati kita hidup, yang ketiga mendengarkan dengan seksama, dan yang keempat tidak lalai dan memahami maksud dari ucapan.
Semoga kita semua dimudahkan untuk dapat tadabbur Al-Quran ayat demi ayat. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.